penting ya titik kumpul. Titik kumpul. Dari titik kumpul kita suka bertanya di mana titik kumpul kita. Karena di situ kita akan sepakati sebuah tempat yang sama yang kita sepakati. Itu tempat kita berangkat bersama. Atau mungkin itu tempat kita berkumpul saat terjadi apa-apa. Atau itu tempat kita saling berjanji untuk bertemu. Itu titik kumpul. Bagaimana kalau saya katakan bahwa Ramadan itu titik kumpul? Selamat datang di Ramadan Kalibrasi Rasa. Tempatmu berinspirasi. Ramadan itu adalah titik kumpul. Titik kumpul semua kemuliaan, titik kumpul semua kebaikan, titik kumpul semua kebahagiaan. Saya ingin mulai dari satu ayat di surat Yusuf, ayat yang kedua. Allah berfirman, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran yang berbahasa Arab. Mudah-mudahan kalian berakal. Sekali lagi, perhatikan kalimat ini. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran, itu Quran yang berbahasa Arab, la'allakum ta'qilun, mudah-mudahan kalian berakal. Mungkin kalau sekilas kita mendengarkan makna ayat ini, rasanya mungkin biasa, tapi tidak biasa. Karena, coba diulangi kalimatnya, Quran berbahasa Arab, semoga kalian berakal. Muncul pertanyaan juga. Memangnya kalau Al-Quran ini tidak berbahasa Arab, kita tidak berakal? Sah, kita bertanya begitu sah. Maka tidak heran kalau sekelas Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya, beliau menjelaskan tentang bahasa Arab. Nah ini, menjelaskan tentang bahasa Arab. Beliau mengatakan hal ini, mengapa Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab? Karena bahasa Arab itu bahasa yang afsahul lughat wa abyanuha, bahasa yang paling fasih, yang paling jelas, yang paling luas, dan paling mampu menunaikan makna yang diinginkan oleh jiwa. Jiwa kita ini kalau berbahasa kan jiwa ini ingin mengungkap sesuatu. Bahasa Arab bahasa yang paling mampu menunaikan itu. Karena kadang kita berbahasa itu tidak puas hati kita karena tidak lepas apa yang kita inginkan keluar semua. Kalau bahasa Arab tidak. Kemudian karenanya, kata Ibnu Katsir, kitab paling mulia, yaitu Al-Quran, itu diturunkan dengan bahasa yang paling mulia, ya kitab paling mulia, diturunkan dengan bahasa yang paling mulia, diturunkan kepada manusia paling mulia, Rasulullah Muhammad SAW, dengan perantara paling mulia, yaitu malaikat Jibril, ini malaikat paling mulia, kemudian diturunkan di wilayah bumi yang paling mulia, yaitu Makkah Al-Mukarramah, dan ini diturunkan pertama kali di bulan yang paling mulia, yaitu Ramadan. Maka kata Imam Ibnu Katsir, penutupnya adalah, maka sempurnalah Al-Quran itu dari semua sisinya. Kita dalami sedikit ya kalimat Imam Ibnu Katsir ini. Beliau ingin memotret kesempurnaan Al-Quranul Karim, supaya panduan muslim itu sempurna dari semua sisi, itu karena semua sisinya sempurna. Jadi ini poin pertama nih, kalau kita ingin seluruh hidup kita itu sempurna, tidak ada hidup yang sempurna memang, tetapi mendekati sempurna lah umpamanya,
umpamanya, kita harus menyempurnakan semampu kita di semua sisi kehidupan kita. Seperti contoh Al-Quran Karim ini. Kalau kita perhatikan kalimat Imam Ibnu Katsir ini, itu ada 6 poin. Ada 6 poin tentang mengapa bisa sempurna. Poin pertama tentang komunikasi, yaitu masalah bahasa. Komunikasi harus paling sempurna. Satu. Kemudian masalah panduan, itu Al-Quran sendiri diturunkan sebagai panduan. Jadi bahasanya sempurna, panduannya juga sempurna. Kemudian panduan ini diberikan pada siapa? Ini juga harus sempurna. Siapa yang menerima panduan itu harus sempurna. Kemudian perantaranya harus sempurna. Kalau dalam Quran itu itu Jibril alaihissalam. Perantara dalam hidup kita, kalau kita ingin mendelivery sesuatu, kita ingin mengantar, menyampaikan sesuatu, kan ada perantara, terkadang itu harus sempurna, karena kalau tidak juga masalah. Kemudian ada tempat juga dipilih yang sempurna, dan ada waktu. Ke semua itu, dari mulai bahasa, komunikasi, ini sempurna. Islam mengajari tentang kesempurnaan hidup, tentang komunikasi. Jadi tidak bisa disepelekan tentang bahasa. Kalau ada orang-orang yang dengan sederhana merusak bahasa, kemudian dipikirannya sebuah mainan tentang bahasa, itu harus dipikir ulang tentang orang itu, karena para nabi saja itu wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Jadi para rasul itu tidak diutus Allah kecuali dia menguasai bahasa kaumnya agar bisa menjelaskan kepada mereka. Jadi bahasa itu tidak sederhana. Bahasa yang sempurna. Panduan yang kita buat juga harus panduan yang sempurna. Kalau kita ingin membuat sesuatu, panduannya harus sempurna. Kepada siapa diberikan panduan itu, diserahkannya pada orang yang juga sempurna menjalankannya, keteladanannya, menjalankannya. Perantaranya juga harus perantara yang sempurna, agar dia sampai betul kepada yang dituju. Kemudian tempatnya, nah ini memilih tempat juga tidak sembarang. Kita tahu bahkan hanya sebatas orang mencari uang saja, umpamanya dia harus meletakkan bisnisnya di tempat yang terbaik sesuai dengan analisa yang sesuai dengan bisnisnya, umpamanya. Tempat yang juga harus sempurna, tidak asal. Ketika Rasul Muhammad SAW dipilihkan Allah, memilih tentang tempat dakwahnya di Madinah, itu bahkan kalimat Nabi itu Allah yang pilihkan. Harus sesempurna itu tempat itu. Nah, ini yang terakhir, ini pembahasan kita sebenarnya. Waktu yang juga harus sempurna. Masalah waktu bukan yang biasa. Karena hari ini kita kadang memilih sekedar waktu apa sih yang istimewa buat kita, itu saja kita tidak cakap dalam memilihnya. Kadang kita menganggap sebuah waktu itu spesial, istimewa, padahal di dalam syariat tidak ada spesial-spesialnya. Malah sebaliknya, waktu yang dinyatakan spesial oleh syariat ini ternyata buat kita biasa saja. Jadi tidak sembarang itu. Karena itu juga sempurna. Nah, di dalam tema kita Ramadan itu masalah waktu. Ini saatnya. Di Ramadan ini terkumpul semua kesempurnaan itu. Quran ada di Ramadan ini. Ibadah besar puasa ada di Ramadan ini. Sholat terbaik yang sunnah yaitu qiyam Ramadan, qiyam ada di waktu ini, di Ramadan ini. Tentang tema kita berdua dengan Allah dalam i'tikaf kita, dalam sedekah kita terbaik kita. Bahkan di sana ada ibadah harta yang sifatnya wajib, yaitu zakat fitrah. Di sana ada bagaimana manusia meramaikan masjid-masjid Allah. Jadi Ramadan ini titik kumpul kita. Kita berkumpul di sini. Kita bisa mencoba untuk memulai lagi.
kita berjanji bersama untuk bertemu di sini, kemudian kita bergerak bersama dari titik yang sama, yaitu Ramadan kita ini. Karena itu kalau kita mau sempurnakan hidup kita ini, maka ayo kita mulai. Ramadan ini kita sepakati menjadi titik kumpul kita bersama lagi untuk kita perbaiki yang rusak, untuk kita tambal yang robek, untuk kita sulam yang compang-camping, atau untuk kita lanjutkan semua kemuliaan kita ini. Agar Ramadan ini menjadi titik kebersamaan kita. Di sini kita mulai, di sini kita berjanji bersama, di sini kita akan berangkat bersama, dan di sini akan kita rajut kembali semuanya. Ramadan menjadi titik kumpul kita. Ini inspirasi saya. Mana inspirasimu?